Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om membahas sebuah film bergenre thriller kriminal asal negeri Ginseng berjudul Voice of a Murderer yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang kasus penculikan yang dialami oleh seorang anak 9 tahun bernama Lee Hyung Ho pada tahun 1991. Namun, demi kenyamanan bersama, sang sutradara memberi nama karakter yang berbeda saat menggarap film ini. Singkatnya berkisah tentang seorang reporter yang mendapat musibah karena anak semata wayangnya diculik, di mana sang pelaku terus-menerus meneror demi mendapatkan uang tebusan. Bahkan dengan cerdas mengelabui pihak kepolisian agar jejaknya tidak terdeteksi. Sehingga hal ini membuat mereka harus berputar otak selama 44 hari agar dapat menangkap sang pelaku. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dibuka dengan dua reporter, yaitu Han Kyung-bae dan Ha Jo-won, yang memberitakan bahwa angka kriminal di Korea semakin meningkat, diikuti dengan cuplikan reka adegan pembunuhan yang korbannya adalah anak kecil. Dan hal ini membuat Kyung-bae merasa pilu, karena dia juga memiliki seorang anak bernama Sang-woo. Dia adalah anak yang cukup gemuk, sehingga para orang tua ingin menurunkan berat badannya agar tetap sehat. Segala usaha kerap dilakukan, khususnya menggembleng Sang-woo agar olahraga secara rutin. Tapi suatu hari ketika sedang beristirahat, ia dihampiri oleh pria misterius dari balik kegelapan lalu hilang begitu saja. Tentu hal ini membuat sang ibu yang bernama Oh Ji-son merasa cemas. Apalagi niatnya untuk menelpon polisi ditahan oleh Kyung-bae karena dia mengira jika anaknya akan segera pulang. Namun sayang, ketika waktu telah menunjukkan pukul 12 malam, Sang-woo juga tidak kunjung kembali. Gak lama, tiba-tiba ada yang menelpon dan mengaku jika ia sedang bersama Sang-woo, lalu meminta tebusan sebanyak $100.000 yang dibayarkan secara tunai. Di mana sang penculik ini juga telah memasang telepon di mobil Kyung-bae untuk ia telepon sewaktu-waktu dan mengancam jika enggak menurut maka Sang-woo akan mati. Lalu esok pagi dengan berat hati, Kyung-bae tetap berangkat bekerja, bahkan berniat mencari pinjaman dana untuk menebus anaknya. Sedangkan Ji-sun mempersiapkan makanan dan air hangat sebagai ucapan selamat datang kepada Sung-woo jika nanti dia pulang. Sepulang kerja, Kyung-bae langsung menuju bandara seperti yang telah diperintahkan oleh sang penculik. Ia menuruti tentang permintaan uang tebusan dan membuka mobilnya. Tapi di tempat lain, Ji-sun yang kelelahan tidak sempat mengangkat telepon di rumahnya. Sehingga sang penculik lalu menelpon lagi dan mengganti lokasi ke sebuah gang. Dikarenakan permintaan pertamanya tidak diindahkan. Tapi secara nggak sengaja, Kyung-bae berpapasan oleh polisi yang sedang menyamar dalam penyelidikan kasus hilangnya Sang-woo karena menerima laporan dari Ji-sun. Sudah 3 hari berlalu setelah hilangnya Sang-woo, kini polisi telah mengumpulkan beberapa pelaku terduga dan temuan dalam penculikan ini. Tapi mereka nggak dapat mengidentifikasi pelaku dari fisik saja, namun juga dari kecocokan suara. Jadi tim kepolisian berusaha menyedot telepon yang digunakan oleh Kyung-bae dan Ji-sun dengan harapan mendapatkan sampel suara pelaku. Sehingga pasangan ini harus mempercayakan proses penyidikan kepada para polisi. Namun keesokan hari, sang penculik tahu jika mereka telah menghubungi polisi. Tapi fakta ini malah jadikan umpan untuk mempermainkan mental orang tua Sang-woo. Bahkan seorang kurir makanan Cina dicurigai sebagai sang penculik karena dia kerap mengucapkan kata yang sama saat menelpon, sehingga langsung ditahan. Setelah itu, 10 hari pun berlalu. Namun permainan kucing-kucingan antara penculik, polisi dan orang tua ini tidak kunjung usai. Bahkan kali ini sang penculik menyuruh orang tua Sung-woo untuk pergi ke terminal domestik Gimpo Airport. Tanpa diduga, perjalanan mereka cukup terhambat karena terjadi kemacetan. Sehingga demi mempersingkat waktu,
Kyung Bae dengan nekat melewati trotoar yang cukup membahayakan bagi para pejalan kaki. Pada akhirnya, sang penculik menelpon mereka lagi dengan mengancam tetap meminta tebusan. Tapi kali ini, mereka dibimbing untuk berjalan menuju gondola Menara Namsan, di mana katanya Sang-woo juga berada di sana. Sehingga mereka langsung naik gondola tersebut karena berharap dapat menemukan anaknya. Tapi naas bukan sang anak yang mereka dapat, melainkan sang penculiklah yang kini mendapatkan mobil Kyung Bae yang berisi detektif dan kabur begitu saja. Sehingga mereka nggak bisa melakukan apapun karena sedang berada di dalam gondola. Di mana hal ini hanya sebuah tipuan, karena saat sampai di puncak, sang anak tidak berada di sana. Alhasil situasi ini membuat Kyung Bae kecewa atas kinerja polisi yang cukup mengecewakan, yang terkesan pasif dan lambat. Sehingga Jisun dengan emosi mengusir mereka semua karena merasa tidak berguna. Alhasil para detektif kembali ke markas dan mempertanyakan nasib detektif Kim yang tidak dapat dihubungi setelah terbawa oleh sang penculik. Namun di lokasi lain, terlihat kalau detektif Kim telah keluar dari bagasi namun dalam keadaan telanjang dan sedang berada di tempat antah berantah. Sehingga dia langsung menuju kantor polisi untuk kembali kepada rekan detektifnya. Saat ditanya, Kim gak ingat dengan penampakan sang penculik karena dibuat pingsan menggunakan gas tidur. Di mana hal ini membuat pihak kepolisian bekerja lebih keras untuk mewawancari semua orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Salah satu orang yang diinterogasi adalah Lee Jae-jeon, mantan sahabat Kyung Bae, di mana pertemanan mereka musnah karena ia dikhianati dan harus melunasi hutang yang cukup besar. Tapi pada hari hilangnya Sang-woo, dia sedang berada di luar kota, di mana hal ini dapat dijadikan alibi yang menyelamatkannya. Apalagi tim forensik juga menyatakan jika sampel suara Jae-jeon tidak cocok dengan sang penculik. Setelah 2 minggu, kewarasan Jisun semakin menurun, yang kerap minum miras untuk menenangkan hatinya. Apalagi Kyung Bae yang kesal atas kinerja para intel melampiaskan emosi dengan memaju mundurkan mobilnya, padahal di dalam bagasi ada detektif Kim. Namun, selang beberapa saat kemudian, penculik itu menelpon lagi yang awalnya mengancam. Kini ia membuat Kyung Bae sedikit senang sebab mempersilahkannya mendengar suara Sang-woo, sehingga kembali meningkatkan rasa optimisnya untuk membebaskan sang anak. Kabar ini juga melunakkan ketegangan antara Kyung Bae dengan detektif Kim, sehingga mereka dapat mengobrol tentang peran polisi yang sebenarnya tidak sesederhana yang Kyung Bae lihat selama ini. Apalagi ketika menghadapi masalah penculikan misterius. Sebab apapun yang terjadi, mereka semua harus tetap optimis dan terus bergerak. Setelah itu ancaman penculik tidak hanya mereka dapatkan melalui telepon, karena kini teror mulai dikirim dalam bentuk surat. Sebab Jisun mendapatkan sebuah amplop yang menyuruhnya menggunakan pakaian merah dan sebutir gigi anaknya. Lalu karena khawatir jika anaknya dalam bahaya tanpa dampingan sang suami, wanita ini pun bergegas berangkat. Bahkan kepada para tim detektif, Jisun pamit untuk pergi ke gereja yang sejatinya mereka semua kurang menganjurkan. Sehingga nggak berapa lama, Kyung Bae bersama para polisi menyusul. Namun sang istri tidak ada di sana karena saat ini wanita itu sedang berusaha menuju Haehyundong Department Store. Dapat terlihat kalau dia pun dipaksa menaiki sebuah anak tangga untuk menuju lantai yang diminta. Tapi semua usahanya terasa sia-sia ketika ternyata dia masih saja ditagih uang dalam jumlah besar, di mana hal ini membuatnya sangat kelelahan hingga akhirnya jatuh sakit. Proses identifikasi pelaku pun terus dilakukan oleh tim kepolisian. Mulai dari kecocokan tulisan, wajah, hingga suara, mereka proses demi mendapatkan kemungkinan tersangka yang cocok. Hingga pada akhirnya, mereka menahan Jae-jeon karena banyak hal yang mampu memberatkannya. Kyung Bae pun diminta datang ke kantor polisi, di mana pria ini memohon ampun kepada mantan sahabatnya itu agar anaknya segera dibebaskan. Tapi hal ini diinterupsi oleh polisi lain yang mengabarkan kalau dia menemukan bukti bahwa Jae-jeon bukanlah pelakunya. Karena sampel suara terbaru dari sang penculik mengandung suara Sang-woo yang telah direkam. Jadi bukan suara asli atau langsung. Jadi setidaknya kini semua penyidik tahu jika sang pelaku mampu mengelabui korban dan pandai berbohong. Di mana informasi terbaru ini membuat hati Kyung Bae menjadi kuat. Dan ia sudah nggak mudah digertak oleh sang penculik. Sehingga saat berkomunikasi, berani untuk menggertak agar dapat mengulur waktu.
Lalu pada keesokan hari, sang penculik mengajak Kyung Bae untuk bertemu di dunia Jamsil dengan iming-iming dapat menemui anaknya di dalam komedi putar. Tapi lagi-lagi ada saja rintangan yang harus dia hadapi, seperti sebuah kemacetan. Karena itulah, daripada menanti lalu lintas menjadi lancar, Kyung Bae memilih untuk berjalan demi tiba tepat waktu. Dan sepanjang perjalanan, dia pun terus berdoa agar Tuhan mau membantunya. Saat tiba di lokasi, terlihat kalau tempatnya ramai dan penuh. Tapi walau lelah, Kyung Bae harus terus bergerak, lalu meletakkan uangnya sesuai arahan dan diambil oleh sang penculik. Namun sayang, dia tidak berpapasan dengannya. Apalagi Kyung Bae sedang fokus memantau semua anak di dalam komedi putar dan sekilas melihat sosok Sang Wo, sehingga langsung menerobos pagar untuk menghampiri. Namun pada akhirnya, semua ini hanya sebuah tipuan dan membuat badannya lemas akibat lelah fisik dan batin. Waktu pun semakin berlalu. Kini sudah 44 hari Sang Wo menghilang. Dan tepat pada tanggal 1 Agustus 1991, banyak polisi tiba di sebuah tebing landai. Karena di sana terbaring tubuh Sang Wo tidak bernyawa akibat mati lemas sehari setelah diculik. Dan membuat orang tuanya menjadi sangat terpukul melihat hal ini. Apalagi semenjak penemuan tersebut, sang penculik sudah tidak menelpon. Dan Kyung Bae tidak dapat melakukan apapun selain menenangkan sang istri yang sangat terpukul. Para polisi pun tampak berkemas, meninggalkan sebuah markas yang selama ini telah mereka gunakan untuk memecahkan kasus ini. Kyung Bae pun bercerita atas penyesalannya yang terlalu sibuk hingga jarang menyempatkan waktu bermain dengan sang anak. Padahal mungkin saja jika ia melakukan hal itu, musibah ini tidak akan terjadi. Kemudian Detektif Kim memberi rekaman suara sang penculik kepada Kyung Bae, di mana rekaman ini dapat disiarkan oleh stasiun TV agar nggak ada lagi korban seperti Sang Wo. Setelah sekian lama, kini Kyung Bae aktif bekerja lagi. Tapi pada hari pertamanya, dia malah harus membawa berita terkait kematian anaknya sendiri, di mana hal ini membuatnya sedih serta berurai air mata. Bahkan suaranya sampai gemetar dan sesekali berhenti. Serta nggak lupa, rekaman suara sebelumnya akhirnya diputar secara live. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, walau dikemas dengan sangat baik, namun pertama, Om ingin mengucapkan rasa belasungkawa kepada keluarga korban atas musibah yang mereka alami. Jujur ya, film ini memancing emosi Om dengan rasa gundah serta kesal yang bercampur aduk. Tatkala sang penculik selalu saja mengancam dan menipu agar aksi pemerasannya selalu lancar. Padahal menurut hasil otopsi, sang korban dinyatakan telah tewas selang sehari di awal penculikan akibat mati lemas. Kasus ini pun menimbulkan sensasi. Bahkan sebanyak 100.000 anggota kepolisian dikerahkan dalam menuntaskan kasusnya, sampai menangkap 420 orang yang dicurigai dalam proses penyidikan. Di mana saat tragedi ini berlangsung, pihak keluarga pun telah menerima 87 telepon ancaman dari sang pelaku. Tapi sampai saat ini, sang penculik masih belum tertangkap dan pada akhirnya kasus ini secara resmi ditutup pada tahun 2006. Di mana hal ini sesuai dengan aturan hukum di Korea Selatan, bahwa batas waktu maksimal penyelidikan sebuah kasus adalah selama 15 tahun. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.